wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lawadi Muhammad Zaidin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pandangan dari 10 pakar kecerdasan buatan AI. Jadi di sini tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja. Yang pertama, dari tokoh atau pakar Alan Turing pada tahun 1950. Beliau dikenal sebagai bapak kecerdasan buatan yang mengembangkan konsep Turing Test untuk menilai kemampuan mesin berpikir seperti manusia. Karya beliau yang berjudul Computing Machinery Non-Intelligence pada tahun 1950 menjadi dasar filosofi AI modern. Alan Turing memperkenalkan ide bahwa mesin dapat berpikir. Tes Turing digunakan untuk mengukur seberapa cerdas sebuah mesin dengan membandingkan responnya terhadap manusia. Yang kedua, ada pakar John McCarthy pada tahun 1956. Dia menciptakan istilah Artificial Intelligence pada konferensi Dartmouth tahun 1956. Beliau mengembangkan bahasa pemrograman LISP untuk penelitian AI. Ini berfokus pada logika dan representasi pengetahuan. John McCarthy sering disebut sebagai bapak AI modern karena ia yang telah menciptakan istilah AI dan meletakkan dasar riset AI formal. Kita masuk ke pakar ketiga, ia bernama Marvin Minsky pada 1961 sampai 1986. Beliau merupakan pendiri MIT AI Laboratory. Ia meneliti sistem berbasis pengetahuan dan robotika. Bukunya terkenal dengan judul The Society of Mind pada tahun 1986. Buku ini menjelaskan bahwa kecerdasan muncul dari kerjasama bagian-bagian kecil otak. Menurut Minsky, kecerdasan tidak berasal dari satu proses tunggal, tetapi hasil kerja dari banyak proses sederhana yang saling berinteraksi. Kita masuk ke pakar selanjutnya. Pakar selanjutnya bernama Herbert A. Simon pada tahun 1957. Beliau bersama Allen Newell mengembangkan program Logic Theories pada tahun 1956 yang menjadi salah satu program komputer pertama yang bisa berpikir logis, fokus pada problem solving dan decision making. Simon memperkenalkan konsep bahwa komputer dapat meniru proses berpikir manusia dalam memecahkan masalah secara rasional. Oke, lanjut. Kita masuk pada pakar Allen Newell pada tahun 1956. Ia merupakan rekan Simon, pencipta General Problem Solvers atau dikenal dengan singkatan GPS. Salah satu sistem AI awal yang meniru cara manusia berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjadi pelopor cognitive simulation. Allen Newell berkontribusi besar dalam menciptakan sistem AI pertama yang mampu meniru logika manusia dalam memecahkan persoalan umum. Pakar selanjutnya bernama Geoffrey Hinton pada tahun 1986 hingga sekarang. Beliau dikenal sebagai bapak deep learning. Ia mengembangkan artificial neural network dan backpropagation algorithm pada tahun 1986 yang menjadi pionir perkembangan AI modern seperti ChatGPT dan computer vision. Hinton menghidupkan kembali neural network yang dulu dianggap gagal. Karyanya kini jadi dasar dari sistem AI canggih yang kita kenal sekarang. Berikutnya ada pakar yang bernama Yoshua Bengio tahun 2000-an. Beliau fokus pada deep learning dan representasi data hierarkis. Beliau bersama Hinton dan Lechus disebut trio deep learning. Mereka banyak berkontribusi pada natural language processing. Bengio menekankan pentingnya pembelajaran representasi berlapis untuk membuat mesin mampu memahami data secara lebih manusiawi. Kemudian ada Jan Lechus tahun 1989 hingga sekarang. Beliau menciptakan convolutional neural network atau yang sering disebut dengan CNN. CNN ini sendiri digunakan dalam pengenalan wajah, gambar, dan kesadaran otonom. Beliau merupakan kepala ilmuwan AI di Meta Facebook.
Ian LeCun membuat sistem yang memungkinkan komputer mengenali pola visual seperti mata manusia. Ini merupakan fondasi bagi AI untuk pengenalan gambar. Berikutnya ada Andrew Ng pada tahun 2010-an. Beliau adalah pendiri Google Brain dan Coursera AI Courses. Beliau fokus pada machine learning berbasis data besar atau big data yang membantu memperluas pembelajaran AI ke seluruh dunia. Beliau juga berkontribusi dalam menjadikan AI mudah diakses melalui pembelajaran daring, sehingga siapapun bisa belajar AI dengan mudah. Oke, kita masuk ke pakar terakhir yang bernama Fei Feli dari tahun 2015 hingga sekarang. Beliau merupakan pencipta eMagnet Project, basis data besar untuk pelatihan AI visual. Beliau juga merupakan profesor di Stanford University. Beliau fokus pada etika dan human-centered AI. Fei Feli menekankan bahwa AI harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai dari kemanusiaan, bukan hanya sekedar kecerdasan mesin. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan pandangan dari 10 pakar kecerdasan AI. Kesimpulannya yaitu AI berkembang dari konsep teoretis yang menjadi sistem praktis berkat kontribusi banyak pakar, dari Turing 1950 hingga AI modern seperti deep learning pada tahun 2020-an. Setiap masing-masing tokoh telah memberikan fondasi bagi perkembangan AI untuk masa depan. Ke-10 pakar ini menunjukkan bahwa AI adalah hasil perjalanan panjang dari ide sederhana tentang mesin berpikir hingga sistem pintar yang kini membantu banyak kehidupan manusia. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.